Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sepina Rahmawati dengan NIM 1120152 dari kelas HKID. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Nah, UTS kali ini bertemakan tentang saatnya yang muda bicara sejarah. Pada video ini akan saya bahas mengenai peradilan Islam pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Abbasiyah, dan pada masa Turki Utsmani. Oke, langsung saja. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah SAW. Peradilan pada masa Rasulullah ini penetapan hukumnya berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan peradilan pada masa Rasulullah ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah ini berlangsung selama 13 tahun, yaitu dari masa kerasulan sampai Rasulullah hijrah. Pada fase Makkiyah ini, umat Islam masih terisolir, dan sedikit kuantitas dan kapasitasnya itu masih lemah, sehingga belum bisa membentuk suatu komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Fokus pertama pada fase ini hanya pada penanaman akidah dan tauhid. Belum ada kesempatan untuk membentuk perundang-undangan. Nah, hal ini bisa kita lihat dari surat Makkiyah yang di dalamnya itu tidak mengandung hukum-hukum aktual. Di dalamnya hanya kebanyakan itu membahas persoalan mengenai doktrin teologi dan akidah. Lalu yang kedua yaitu fase Madaniyah. Nah, fase Madaniyah ini berlangsung dari Rasulullah hijrah sampai wafat. Pada fase Madaniyah ini, Islam sudah semakin kuat, sehingga perlu adanya tasyrik atau pembentukan hukum. Nah, pembentukan hukum perundang-undangan ini mengatur tentang hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, atau mengatur hubungan kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan muslim, baik itu mereka di masa perang maupun di masa damai. Nah, pada fase Madaniyah ini sudah mulai disyariatkan hukum-hukum mengenai hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam surat Madaniyah itu sudah banyak memuat ayat-ayat tentang hukum. Baik, selanjutnya yaitu peran Rasulullah SAW. Nah, perlu diketahui bahwa Rasulullah itu dikaruniai sifat maksum, yang artinya terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, di antara peran Rasulullah SAW dalam peradilan Islam itu diantaranya yang pertama sebagai legislatif atau sultah tasyriyah, lalu ada eksekutif atau sultah tanfiziyah, dan yang terakhir yaitu yudikatif atau sultah qadaiyah. Nah, fungsi dari legislatif ini yaitu satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan, segala perbuatan dan ucapan Rasulullah itu diposisikan sebagai sumber legislasi dan harus ditaati. Kemudian, eksekutif atau sultah tanfiziyah. Nah, eksekutif ini Rasulullah sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah SWT dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Yang terakhir yaitu sultah qadaiyah atau yudikatif. Nah, yudikatif ini fungsinya adalah menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Lalu ada kompetensi peradilan. Nah, kompetensi peradilan ini otoritas yurisdiksi itu hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, kitab pedoman yang digunakan itu yaitu Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, kemudian ada ijtihad Rasul atau pengilhaman. Proses peradilan pada masa Rasulullah ini berlangsung sangat sederhana, yang artinya lebih bersifat kepada fatwa dengan model tanya jawab, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kemudian, peradilan pada masa ini terkesan tidak formal, namun rukun-rukun al-qada itu tetap terpenuhi, seperti adanya hakim, hukum, tergugat, dan juga penggugat. Lalu,
utusan dari Rasulullah itu mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan itu harus dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Rasulullah juga menganjurkan kepada hakim agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum. Kemudian ada peninjauan kembali, dan dalam praktik wilayah al-hizbah ini dan mazalim telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk alat bukti ini bisa dilihat dari bayinah, fakta kebenaran, bukti tertulis, saksi, firasat, sumpah, dan Qur'an. Kemudian ada perangkat hukum. Perangkat hukum ini meliputi ikrar pengakuan terdakwa, bukti, sumpah, dan penolakan. Dan pada masa Rasulullah ini, hakim mempunyai larangan-larangan terhadap suatu proses peradilan, diantaranya yaitu memutus perkara dalam keadaan marah, menerima suap, dan menerima hadiah. Selanjutnya adalah peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar ini berlangsung selama 2 tahun. Nah, pada masa ini peradilan itu relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Berarti artinya peradilan pada masa Abu Bakar ini masih bersifat sederhana, yaitu masih berupa fatwa dengan metode tanya jawab. Kemudian jabatan hakim itu dipegang oleh khalifah. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jabatan hakim itu diserahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, pada masa Abu Bakar ini konsentrasi yang dipusatkan yaitu kepada memerangi kaum muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Nah, maka dari itu peradilan pada masa Abu Bakar ini masih relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, dan juga pada masa ini perkara-perkara itu masih sedikit yang muncul. Kemudian peradilan pada masa Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini wilayah Islam semakin meluas, berbeda pada masa Abu Bakar. Nah, karena kekuasaan Islam ini semakin meluas, maka tugas pemerintahan pun menjadi makin beragam. Untuk itu, Khalifah Umar ini mengangkat beberapa hakim di beberapa wilayah. Nah, Khalifah Umar ini juga memberikan wewenang kepada hakim khusus untuk menyelesaikan sengketa harta benda atau perdata. Nah, untuk perkara terkait pidana atau terkait perkara pidana terkait seperti hukum qisas itu ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Untuk pengangkatan qadhi pada masa Umar ini awalnya dilakukan oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur, yang nantinya gubernur itu mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah. Hakim memutuskan perkara pada masa ini yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun jika keduanya itu tidak ada, maka mereka bertanya kepada fuqaha mujahidin atau dengan ijtihad kolektif jika permasalahan ini berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah. Nah, dan ijtihad individu untuk masalah yang khusus pada ranah individu saja. Kemudian pada masa Umar ini ada pengadilan hizbah secara formal, itu sudah ada. Lalu, pada masa Umar ini terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi. Nah, surat ini biasa kita kenal dengan sebutan Risalatul Qadha. Risalatul Qadha ini merupakan prinsip atau pedoman bagi para hakim dalam beracara. Nah, nantinya Risalatul Qadha ini akan dikirimkan ke setiap daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam beracara. Umar ini disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Nah, pada masa Umar ini juga Umar itu merintis rumah tahanan pertama. Nah, rumah tahanan ini di rumah Safwah Ibnu Umayyah yang kemudian diperluas hingga Basrah dan Kufah juga. Peradilan pada masa Umar ini dianggap sebagai peradilan yang sangat bagus dibandingkan dengan peradilan
dua khalifah terakhir. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman ini masih mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Nah, dan peradilan ini sudah dilakukan pada sebuah gedung, berbeda ketika peradilan pada masa Umar dan peradilan pada masa Abu Bakar. Peradilan pada masa Umar dan Abu Bakar itu masih dilakukan di rumah hakim atau masjid-masjid. Nah, pada masa Utsman ini mulai dirintis sebuah gedung yang digunakan untuk melakukan sebuah proses peradilan. Nah, pada masa Utsman ini, Utsman memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar berlaku adil. Kemudian, Utsman juga mengangkat naib qadhi yang di sini fungsinya adalah untuk membantu tugas dari hakim. Utsman juga memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Utsman juga mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Kemudian yaitu peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali ini juga masih mengikuti langkah dari khalifah sebelumnya. Dan Ali selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pada prinsip keadilan dan kasih sayang kepada masyarakat. Dalam menetapkan hukum, Ali menetapkan hukum selama di Madinah, dan ketika ia berada di luar Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah. Lalu pada masa Ali ini, Ali bin Abi Thalib memberikan petunjuk pengangkatan hakim, di mana menurut Ali ini kriteria seseorang yang pantas untuk menjadi hakim yaitu orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, lalu berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja yang sempurna. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kemudian pada masa ini juga kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Jadi kesimpulannya pada masa Khulafaur Rasyidin ini proses peradilannya itu masih sangat sederhana, masih berupa fatwa dan bersifat tanya jawab seperti pada masa Rasulullah. Sebelum dari masa Abu Bakar sampai masa Umar itu peradilannya masih dilakukan di rumah hakim atau di masjid. Nah, baru pada masa Utsman ini mulai dirintis sebuah gedung yang digunakan untuk melaksanakan sebuah peradilan. Kemudian juga pada masa Khulafaur Rasyidin ini belum dikenal khatib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita acara atau membukukan setiap perkara yang diselesaikan. Peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Kita sedikit bicara tentang sejarah Bani Umayyah ini. Bani Umayyah itu bermula dari Muawiyah bin Abi Sufyan atau Gubernur Suriah yang menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Utsman. Cikal bakal dari berdirinya dinasti Umayyah ini diawali oleh bugot Muawiyah terhadap pemerintahan Ali. Nah, dinasti Umayyah ini mendirikan negara di dalam negara, menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam. Padahal pada masa Ali, pusat pemerintahan yang sah itu berada di Kufah. Namun dinasti Umayyah ini mendirikan negara di dalam negara, yaitu Damaskus tadi, sebagai pusat pemerintahannya bagi para Bani Umayyah. Nah, setelah kematian Ali ini, kekhalifahan berpindah kepada anaknya yaitu Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ini diangkat menjadi pengganti Ali. Namun Al-Hasan ini adalah sosok yang jujur dan lemah secara politik. Ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara, dan ia lebih mementingkan untuk persatuan umat. Nah, kemudian Hasan bin Ali ini melaksanakan sebuah kesepakatan kepada Muawiyah dan
menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, peristiwa ini biasa kita kenal dengan peristiwa Amul Jamaah. Peristiwa Amul Jamaah ini adalah peristiwa di mana kaum muslimin ini sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan peristiwa inilah yang menjadi tonggak berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah ini berkuasa selama 91 atau 90 tahun dengan Damaskus tadi sebagai pusat pemerintahannya. Pada masa dinasti Umayyah ini dipimpin oleh 14 khalifah, di mana namun hanya 5 khalifah yang menduduki jabatan panjang dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Islam. 5 khalifah tersebut ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Bani Umayyah ini mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki atau turun-temurun. Nah, kemudian pendapat para ahli tentang dinasti Umayyah ini. Menurut mereka, pemerintahan pada dinasti Umayyah ini, pemerintah mendirikan lembaga kehakiman yang dikepalai oleh ketua hakim. Lalu hakim itu memutuskan perkara dengan ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat ulama atau qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan. Lalu kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga peradilan yang disebabkan oleh Khalifah Umayyah itu kurang tertarik pada masalah hukum dan lebih berkonsentrasi pada urusan politik dan perluasan wilayah. Figur khalifah umumnya itu tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha. Dan tidak semua perkara peradilan itu menjadi wewenang hakim. Kewenangan hakim itu dibatasi pada masalah perdata, perkara perorangan, serta hukum kekeluargaan, sementara pidana menjadi wewenang pemerintah. Ini hampir sama dengan pemerintahan pada masa Khalifah Rasyidin atau masa-masa sebelumnya. Hanya sebatas pada perkara perdata, dan terkait perkara pidana itu langsung dieksekusi atau menjadi wewenang oleh pemerintah. Dan eksekusi putusan hakim pun itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada Al-Qadha. Hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad sehingga tidak terikat dengan pendapat ulama. Hubungan antar hakim belum terbina, sehingga seorang hakim itu mengerahkan kemampuannya sendiri dalam berijtihad dan memutuskan perkara sesuai dengan kemampuannya. Qadha itu sama dengan fatwa. Fatwa qadhi ini dipandang sebagai putusan dan menjadi hukum. Keputusan seorang qadhi itu tidak bisa dibatalkan oleh qadhi lain, yang artinya ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad. Sumber hukum yang dipakai pada masa ini yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Nah, pada masa Bani Umayyah ini muncul kesadaran untuk mencatat putusan hakim. Nah, kesadaran untuk mencatat putusan hakim ini pertama kali dilakukan oleh Hakim Salim bin Atas di Mesir pada masa Khalifah Muawiyah. Berbeda dengan masa sebelumnya, belum ada kesadaran untuk mencatat putusan hakim. Kemudian, menyelesaikan perkara-perkara agama seperti wakaf, harta anak yatim, menikahkan wanita yang tidak memiliki wali, pengawasan baitul mal, dan lain-lain. Lalu ada wilayat Al-Mazalim. Wilayat Al-Mazalim ini merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Nah, wilayat Al-Mazalim ini mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Juga mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Wilayat Al-Mazalim ini merupakan institusi pengendali lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Wilayat Al-Mazalim ini dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini disebut sebagai satu-satunya khalifah
yang terjun langsung dalam praktek peradilan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini juga membangun wilayah asyurtoh atau lembaga kepolisian untuk menangkap orang yang dihukumi penjara. Nah, untuk orang yang menyelesaikan wilayah al-mazalim ini disebut sebagai wali al-mazalim dengan syarat kebenarannya luar biasa. Kemudian ada wilayah al-hizbah. Wilayah al-hizbah ini merupakan lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral. Fungsinya yaitu mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak diperlukan proses peradilan. Wilayah al-hizbah ini menegakkan misi amar ma'ruf nahi munkar. Wilayah al-hizbah ini juga membantu para orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya dan memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan santun, dan kebersihan. Muhtasib itu bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, yang nantinya adalah memeriksa takaran dan timbangan, juga mengawasi perjudian, seks, busana tidak layak di depan umum, dan lain-lain. Kemudian yang perlu diketahui, ciri khas dari peradilan pada masa Bani Umayyah ini yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya atau ijma. Rujukan utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lembaga peradilan ini belum dipengaruhi oleh penguasa, tidak dipengaruhi kepentingan politik, dan hakim memiliki hak otonom karena khalifah tidak melibatkan dirinya menjadi hakim. Kemudian putusan hakim itu juga tidak berlaku untuk rakyat biasa, tapi juga untuk penguasa. Khalifah itu selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng. Qadi diangkat oleh khalifah, sementara qadi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah, namun yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang yang ditunjuk pemerintah. Ini hampir sama dengan proses peradilan di masa sebelum-sebelumnya. Bentuk hukumannya itu berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Ada sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusannya. Ini sesuatu hal yang baru, karena sebelumnya belum ada pencatatan dalam setiap perkara. Kemudian ada biro registrasi yang membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum di-stempel. Kemudian peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini periodisasi masa pemerintahannya dibagi menjadi 4, yaitu Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Abbasiyah 3, dan Abbasiyah 4. Abbasiyah 1 ini meliputi dari lahirnya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Untuk Abbasiyah 2 itu dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayyihiyah di Baghdad. Untuk Abbasiyah ketiga ini berdiri mulai dari Daulah Buwayyihiyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Untuk Abbasiyah keempat ini dimulai dari masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Kemajuan era Abbasiyah ini seperti didirikannya kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini adalah kota terbesar selain Cina. Lalu ada The Golden Age atau era keemasan. Nah, pada masa ini juga penerjemahan buku asing ke bahasa Arab itu dilakukan secara besar-besaran. Pada masa ini kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti bidang kedokteran, sains, teknologi, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Lalu lahir ulama Sunni seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ibnu Hanbal, dan tata pemerintahan dan sistem administrasi pada masa Abbasiyah ini sudah semakin maju. Seperti sejumlah biro atau kedinasan atau diwan itu mulai didirikan, seperti Diwan Al-Rasail itu Diwan Kearsipan, lalu ada Diwan Al-Kharaj atau Dinas Perpajakan, Diwan Al-Jais atau Dinas Kemiliteran, Diwan Al-Zimam atau Biro Pengawasan, Diwan Al-Nazar di Al-Mazalim, Dewan Penyelidikan Keluhan, dan Diwan Al-Barik atau Biro Pos. Lalu Qadi itu dipilih dari fuqaha dan bertugas menerapkan hukum Islam bagi permasalahan sipil warga muslim.
Perkembangan peradilan pada masa Bani Abbasiyah ini bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pada masa Abbasiyah I dan masa Abbasiyah II. Pada masa Abbasiyah I ini dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun ta'assub atau fanatisme mazhab itu sudah semakin kuat. Dan pelaksanaan hukum Islam itu berjalan menurut mazhab tertentu. Lalu lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena berkembangnya mazhab 4. Hakim itu diperintah untuk memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Apabila yang perkara itu tidak menganut mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semazhab dengannya. Para hakim ini memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan, pemerintahan atau mazhab. Para khalifah membimbing hakim supaya segala perbuatan mereka ini mendapatkan legitimasi agama dan jangan sampai fatwa qadhi bertentangan dengan keinginan khalifah. Nah, pada masa ini lahir istilah qadhi al-qudat. Qadhi al-qudat atau hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Nah, dia ini yang nantinya mengangkat hakim di daerah-daerah. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini mengenakan amamah atau serban yang melilit kepala. Amamah ini warnanya hitam yang diikatkan pada topi hitam panjang yang melekat kepalanya dan jubah hijau khas Persia. Nah, sebelumnya kan belum ada seperti pakaian-pakaian yang digunakan ini. Lalu peradilan pada masa Abbasiyah ini dibentuk sebagai instansi tersendiri. Hakim memiliki daerah tertentu di bawah pengawasan Qadhi al-Qudat yang mengatur lembaga peradilan. Kemudian persidangan itu dilakukan di suatu majelis luas di tengah kota, memenuhi syarat kesehatan dan disusun jadwal hari tertentu untuk pemeriksaan perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutus perkara di tempat lain. Perbaikan lainnya adalah menghimpun putusan serta mendaftarkan wasiat dan hutang piutang. Hakim juga berwenang menangani perkara perdata, wakaf, dan menunjuk pengampu atau kurator untuk anak-anak di bawah umur. Hakim terkadang diserahi urusan kepolisian, penganiayaan oleh penguasa, kisos, hizbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Berbeda dengan peradilan pada masa sebelumnya, hakim tidak memegang kekuasaan pada perkara pidana. Namun pada masa ini hakim terkadang diserahi urusan kepolisian yang daripada itu ada meliputi perkara kisos. Kemudian keistimewaan masa ini adalah diciptakannya pemisah antara yang pertama jenis konflik sosial seperti sengketa dan wakaf, ada wasiat, lalu lembaga sosial kemasyarakatan yang penuh santunan, dan lembaga yuridiksi. Organisasi kehakiman pada masa Bani Abbasiyah ada 3, yaitu Dar Qadhi al-Qudo atau Departemen Kehakiman, lalu ada Kudna al-Qadhi, dan Al-Sultah al-Qadaiyah. Al-Mawardi ini ada 2, yaitu hakim umum dan absolut dan hakim khusus dan terbatas. Hakim umum dan absolut ini memutuskan kasus, lalu juga menjadi wali anak yatim, orang sakit mental, dan anak kecil. Sementara untuk hakim khusus dan terbatas, ini memiliki kekuasaan terbatas sesuai piagam pendudukan khalifah, wazir, atau gubernur. Selanjutnya yaitu perkembangan peradilan pada masa Abbasiyah II. Nah, pada masa Abbasiyah II ini, keadaan pemerintahan telah sangat rusak dan terjadi krisis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian berjangkitnya al-wahan atau materialisme atau terlalu cinta dunia dan hilang semangat jihad. Kemudian orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintahan setiap tahun. Ini semakin buruk berarti. Kemudian kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintahan juga lemah. Lalu kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim ini hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal al-awal asyasiyah atau kekeluargaan saja. Al-Qanun masa Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Nah, abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat istilah di kalangan fuqaha yang menjadikan al-sunnah
sunnah, dan ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Seiring lahirnya mazhab fikih, banyak kitab standar fikih ditulis untuk mewakili mazhab. Lalu pemerintahan tidak menjadikan sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena perkembangan mazhab fikih terkait dukungan pemerintah yang berkuasa. Hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa. Kemudian ada peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekilas tentang Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini berlangsung selama 1299 sampai 1924. Masa kekuasaan ini kurang lebih 6 abad. Wilayahnya meliputi 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Jumlah pemimpinnya yaitu 36 sultan dan 1 khalifah terakhir, Abdul Majid II. Awalnya, Turki Utsmani ini tidak menganut salah satu mazhab. Kemudian, menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi secara sempurna. Nah, pada masa Turki Utsmani ini terbagi menjadi 2, yaitu masa sebelum Tanzimat dan masa sesudah Tanzimat. Masa sebelum Tanzimat. Nah, pada masa sebelum Tanzimat ini, Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani. Pada masa sebelum Tanzimat ini dibantu dengan 2 pegawai tinggi, Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Untuk bentuk peradilan pada masa sebelum Tanzimat ini yaitu al-Juz'iyah atau mahkamah biasa atau rendah yang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian ada mahkamah al-Istinaf, mahkamah banding meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada mahkamah al-Tamyiz, al-Naqd wa al-Ibram atau mahkamah tinggi yang di sini berwenang untuk memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dan dalam menetapkan hukum. Kemudian ada mahkamah al-Istinaf, al-Uya atau mahkamah agung yang berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintahan sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintah. Kemudian ada masa Tanzimat. Masa Tanzimat secara bahasa bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulasi. Pada masa ini, kekuasaan yudikatif Sadrazam juga dialihkan kepada Syekh al-Islam. Masa ini dikenal juga dengan Tanzimat al-Khairiyyah atau gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkup di bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, Syekh al-Islam tadi itu diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum di luar syariat itu diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam al-Qadha al-Madani atau Undang-Undang Peradilan Perdata. Dibentuknya Mahkamah al-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha al-Madani, Peradilan Perdata, dan Qadha Syar'i, Peradilan Agama sebagai pemisah agama dan dunia. Nah, sikap masyarakat pada masa Tanzimat ini, masyarakat tradisional itu berusaha untuk mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak kepada mazhab yang ada. Sementara masyarakat modernisme itu menawarkan gagasan agar fikih perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan masyarakat. Sementara untuk masyarakat reformis ini melontarkan gagasan bahwa fikih yang ada tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multidimensi, sehingga perlu fikih baru yang menafsirkan nas secara kontekstual. Realisasi reformasi di bidang hukum.
diundangkannya Piagam Pulhane. Kemudian dikeluarkan Piagam Humayun, dikeluarkan Undang-Undang Dusturia pada tahun 1877, Kode Etik Hakim dalam memutuskan perkara agar terhindar dari hawa nafsu dan keinginan pribadi dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir yaitu didirikan Mahkamah Al-Tamyiz Al-Naqad atau lembaga untuk memantau kinerja hakim, memecat kodi yang melanggar hukum. Yang terakhir yaitu Pasca Tanzimat. Nah, pada Pasca Tanzimat ini Mahkamah At-Tawaif Qado Al-Mili ini adalah peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, sumbernya dari agama tersebut. Kemudian ada Qado Al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Lalu ada Qado Mahkamah Pidana yang bersumber dari undang-undang Eropa. Ada Qado Mahkamah Al-Hukuk yang mengadili perkara perdata yang bersumber dari majalah Al-Ahkam Al-Hadiyah. Yang terakhir ada Majelis Asyari yang mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Nah, lembaga peradilan pada masa Turki Utsmani ini juga berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung, baik pada masa sebelum Tanzimat maupun masa sesudah Tanzimat. Kemudian kritikan dari cendekiawan Islam bahwa kerajaan Utsmani pada pembaharuan itu syariat tidak lagi dihargai, bahkan dilanggar. Dan kedua piagam yang dikeluarkan meski pada dasarnya menjunjung tinggi syariat, namun praktiknya mengadopsi pada hukum Eropa. Hukum syariat dan adat dihapuskan, diganti dengan hukum barat. Perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan undang-undang yang diadopsi dari Swiss. Jalan dengan perkembangan peradilan karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum Islam dan berijtihad sudah tidak berarti lagi pada masa ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.